Salam dalam kasih Kristus untuk kita semua. Saya terus berdoa kita semua sehat-sehat menjalani panggilan kehidupan. Bersyukur boleh berjumpa lagi dengan saudara-saudara hari ini untuk merenungkan sabda Tuhan dari Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai 10. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Bapa pengasihan kekal, kami bersyukur kepadamu Tuhan, terus menolong kehidupan kami sampai hari ini. Syukur boleh diberikan lagi kesempatan untuk merenungkan sabdamu melalui media ini. Tuhan berkenan terus berkarya dalam kuasa Roh Kudus, kami boleh merenungkan sabdamu dengan baik. Ampuni dosa kami Tuhan, dengarkan doa kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai 10, sabda Tuhan berkata demikian. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiya, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak mau turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Barak mengerahkan suku Sebulon dan suku Naftali ke Kedes, maka 10.000 orang maju mengikuti dia, juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Amin, firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, tema kita hari ini adalah Tuhan mendengar dan bertindak. Tuhan mendengar dan bertindak. Semua orang ingin didengarkan atau setiap suara ingin dipedulikan. Itu sering kita dengar. Karena itulah dalam banyak pengajaran kita sering mendengarkan ungkapan kita diberikan 2 telinga dan 1 mulut agar lebih banyak mendengar daripada berbicara. Sepakat atau tidak, tapi itu ungkapan yang sering kita dengar. Bahkan ada penelitian di Amerika pada tahun 2013, dalam sehari laki-laki bisa memproduksi 7.000 kata-kata. Bayangkan, sedangkan perempuan 20.000 kata. Itu hampir 3 kali lipat ya. Menurut penelitian itu, hal ini disebabkan karena faktor protein FOX P2 lebih banyak pada perempuan dibanding laki-laki. Apa itu FOX P2? Yang pasti bukan lem Fox ya, nanti cari sendiri. Tapi itu penelitian sederhana pada tahun 2013 di Amerika. Menariknya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada catatan yang sama soal hal yang sebaliknya. Seberapa banyak manusia mau mendengar dalam sehari. Jadi ada penelitian soal seberapa banyak orang berkata-kata, bicara, laki-laki dan perempuan, tapi tidak ada penelitian soal seberapa banyak, seberapa bersedia, seberapa siap orang mau mendengar dalam sehari. Itu menjadi sesuatu yang penting. Mengapa? Ya karena pernyataan di awal tadi, semua orang ingin didengar. Tapi untuk mendengarkan, tunggu dulu, belum tentu. Mendengar itu sesuatu yang sulit. Bukan tuli ya. Mendengar itu sesuatu, mau bersedia untuk mendengarkan sesuatu yang sulit. Kita mau mendengar secara umum pada sesuatu yang umumnya penting bagi kita, bermanfaat bagi kita atau terkait dengan kita. Kan umumnya nanti kita taruh perhatian, taruh kepedulian, memasang telinga baik-baik kalau ada sesuatu yang penting, berguna terkait dengan kehidupan kita. Yang herannya adalah, katakanlah gosip, berita bohong, hoax, berita tidak benar, nyaris sebenarnya tidak penting, tidak berguna, tidak bermanfaat bagi hidup kita secara langsung, tapi begitu banyak orang memasang telinganya untuk gosip, hoax, berita bohong, dan berita-berita tidak benar lainnya kan. Itu sesuatu yang unik. Kita nanti mau mendengar sesuatu yang penting, tapi kalau kita bicara soal gosip, sesuatu yang tidak benar, hoax, kadang-kadang kita pasang dan beri perhatian dengan baik melalui telinga kita.
Ada yang kemudian katakanlah menjadi sesuatu yang penting untuk kemudian ya diteruskan lagi, diberitakan lagi, disebarkan lagi, dan seterusnya. Padahal secara prinsip gosip-gosip itu belum tentu terkait dengan kita kan, belum tentu terkait dengan hidup kita. Tapi itulah yang saya ingin tegaskan seperti ini, saudara-saudara. Ada orang, nanti saudara-saudara sendiri yang deteksi kita masuk di mana. Ada kelompok orang yang bisanya hanya mendengar, bisa mendengar sesuatu tapi masuk telinga kanan, belum sempat kemudian sampai di ujung telinga kanannya, tapi kemudian apa yang masuk ke telinganya itu terlempar kembali, terpental ulang keluar. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Karena itu tadi, apa yang didengar itu tidak penting. Atau ada juga kelompok orang yang bisa mendengar tapi masuk ke telinga kanan, keluar ke telinga kiri. Hanya sambil lalu saja ini apa-apa. Konon katanya ungkapan masuk ke telinga kanan, keluar di telinga kiri itu banyak terjadi di kebaktian. Itu yang orang katakan. Ya mungkin saja juga pada saat lagi duduk manis mendengarkan renungan melalui media ini, ada yang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, atau kayak yang pertama tadi, masuk telinga kanan belum sempat sampai, terpental ulang keluar. Banyak macam alasannya. Ada juga kelompok orang yang mendengar, setelah mendengar bingung merespons seperti apa yang ingin diberikan. Jadi dia mendengar, tapi setelah dia mendengar, respons apa yang ingin dia berikan itu bingung. Ada juga orang yang seperti itu. Ada orang yang baru mendengar sedikit, tapi juga belum jelas, tapi sudah sok tahu, sotoy meneruskannya tanpa saringan. Ada juga kelompok seperti itu. Jadi kelompok pertama belum sempat sampai dengan baik, terpental keluar. Kelompok kedua masuk telinga kanan, terus ke telinga kiri. Kelompok ketiga mendengar tapi bingung mau menjawab apa, merespon apa. Kelompok keempat ada orang yang belum sempat mendengar secara utuh tapi sudah sok tahu tadi, dan seterusnya. Belum mendengar apa-apa tapi kemudian ya sudah bertindak duluan. Ada juga orang seperti itu. Itu disebut kajili-jili dalam bahasa Toraja. Dan yang terakhir, ada orang yang mendengar lalu memberi respons dengan baik apa yang didengarkan, atau memberi tindakan yang memang dibutuhkan. Jadi 5 kelompok ini ada. Mendengar tapi terpental keluar, mendengar tapi sambil lalu, mendengar tapi bingung mau merespon apa, belum mendengar apa-apa tapi sudah sotak, dan yang kelima itu mendengar lalu memberi respons yang memang dibutuhkan oleh orang yang didengar tadi. Nah, kalau kita memperhatikan bacaan kita, apakah orang Israel baru sekali, 2 kali, 3 kali mendengarkan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan atau hukum-hukum Tuhan? Tidak mungkin. Sudah sangat berkali-kali dalam perjalanan sejarah mereka mendengarkan suara Tuhan. Mereka mendengarkan perkataan dan perintah-perintah Tuhan. Berkali-kali. Tapi nanti saudara-saudara sendiri yang identifikasi Israel ini masuk dalam 5 kelompok tadi ini masuk di mana sih? Ketika mereka sudah mendengarkan suara Tuhan, sudah mendengarkan perintah Tuhan, sabda Tuhan, di mana mereka? Bukan baru 1-2 kali mereka mendengarkan perintah itu kan? Banyak kali, berkali-kali kalau mau kita telusuri dengan baik. Apakah mereka baru sekali mendengarkan? Tidak, tapi ternyata yang mereka dengar itu banyak-banyak, sangat sering berhenti di pendengar, atau juga sempat masuk di tindakan, di perbuatan, tapi kadang-kadang ya udah. Jadi bisa kita lihat bersama-sama kalau kita mau memeriksanya. Bukan baru sekali mereka mendengar Tuhan mengenai apa yang harus menjadi tindakan atau perilaku Israel setiap hari. Bukan baru sekali, tapi bukan juga baru sekali mereka jatuh berulang-ulang dengan apa yang telah mendengar, dengan apa yang telah mereka dengarkan dari Tuhan. Tapi saya berharap jangan cepat-cepat menyimpulkan ya, Israel memang demikian wataknya, mereka bangsa yang tegar tengkuk. Saudara-saudara mesti ingat, perjalanan mereka sebenarnya gambaran dari perjalanan hidup keberimanan kita sendiri. Begitu banyak mendengarkan suara Tuhan, tapi begitu banyak juga kita berkali-kali jatuh dalam tindakan yang melanggar suara Tuhan itu sendiri. Ayat 1-2 dalam bacaan kita menunjukkan mereka lagi-lagi melakukan tindakan tidak berdasar pada apa yang mereka dengar dari Tuhan, karena kematian Ehud. Itu kita baca bersama. Mengapa? Macam-macam alasan bisa menjawabnya. Ya udahlah, Ehud sudah tidak ada lagi yang menjadi hakim, tidak ada lagi yang mengarahkan kita, tidak ada lagi yang mempedulikan kita. Padahal dalam bacaan kita sebenarnya ada yang menjadi hakim, yaitu Deborah, Nadia yang menjadi hakim bagi mereka kan. Tapi lucunya itu, kalau misalnya mereka jadikan Ehud sebagai alasan, tidak mungkin bahwa tidak ada lagi pemimpin kita, tidak. Ada kok pemimpin mereka, yaitu Deborah. Tidak berdasar itu. Tapi mengapa mereka tidak lagi melakukan apa yang mereka dengarkan dari Tuhan? Bisa jadi karena pengaruh bangsa dari sekitar mereka. Bisa jadi ketidakpuasan hidup, ingin sama dengan bangsa sekitarnya, dan banyak alasan lain.
Nah, ternyata saudara-saudara, terlalu mudah kita mengeraskan telinga dan hati pada suara Tuhan di tengah-tengah arus lingkungan yang begitu besar menerjang. Atau karena ketidakpuasan pada keadaan kekinian kita. Atau juga jangan-jangan kita tidak mendengarkan suara Tuhan, mengeraskan hati karena pada besarnya keinginan kita untuk sama dengan standar hidup orang lain. Hasilnya, ya lagi dan lagi Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Karena itu, pendengaran mereka tidak diteruskan pada tindakan mereka mendengarkan suara Tuhan loh. Padahal mereka sudah tahu sejak mereka menjadi Israel. Mereka sudah tahu sejak mereka dipilih menjadi milik Allah, kesayangan Allah, umat Allah. Tidak ada pilihan hidup yang lain untuk mereka jalani kecuali hanya mendengar pada panggilan Tuhan. Jadi ketika mereka sudah dideklarasikan sebagai Israel, sebagai milik Tuhan, sebagai kepunyaan Tuhan, sebagai kesayangan Tuhan, tidak ada pilihan lain. Cuma Tuhan yang harus mereka dengarkan, dan apa yang mereka dengarkan itu harus mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Tapi ya itu, konsekuensinya ada pada ayat 3 ketika apa yang mereka mendengarkan dari Tuhan tidak mereka lakukan dalam tindakan mereka. Ayat 3 konsekuensi dalam bacaan kita mengatakan 20 tahun lamanya mereka ditindas dengan keras oleh Sisera. Ini panglimanya Raja Yabin ya dalam bacaan kita, orang Kanaan yang punya kekuatan 900 kereta besi. Dalam beberapa terjemahan lain, kata mereka ditindas di situ bisa diartikan dengan sangat kasar. Ditindas dengan sangat kasar. Akar katanya itu dalam bahasa Ibrani lakas, yang dalam bahasa Inggris bisa berarti tosuques, yang berarti memeras. Bayangkan itu, memeras, ditindas dengan kasar, memeras. Jadi ditindas dengan kasar berarti Israel diperas habis-habisan. Israel diperas habis-habisan. Siapa yang bisa tahan hidup dalam situasi seperti itu? Dalam situasi pemerasan yang tidak ada berhentinya selama 20 tahun loh. Sedangkan bicara baik-baik saja soal hak-hak hidup secara sederhana, soal hidup dalam situasi yang kemudian katakanlah aturan dan sebagainya, kadang-kadang kita memberontak dan marah. Apalagi ini diperas. Kita yang kerja keras, kita yang banting tulang, tapi hasilnya bukan kita yang nikmati, orang lain. Itu dialami oleh Israel dalam bacaan kita. Tapi perlu digarisbawahi saudara-saudara, yang membuat Israel diperas, ditindas dengan kasar, ditekan dengan keras itu, yang membuat Israel ada di balik situasi itu, ya mereka sendiri kan. Mereka sendiri. Ketika mereka melakukan apa yang jahat, ya udah ada konsekuensinya kan. Perbuatan mereka sendiri yang menjadi pemicu, penyebab keadaan mereka diperas dan ditindas. Bukan orang lain. Mereka yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Itu catatan pentingnya, dan akhirnya mereka diperas, dijajah, ditindas, dikasari. Mereka yang harus terima konsekuensinya. Karena itu buah dari tindakan pilihan keputusan mereka untuk melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan tidak mengindahkan apa yang mereka dengarkan dari Tuhan. Itu konsekuensinya. Tapi perhatikan bacaan kita. Mereka yang memilih tindakan mereka, tapi pada akhirnya mereka lari pada Tuhan. Ketika mereka sudah mendapatkan buah dari keputusan pilihan kehidupan mereka yang tidak mendengarkan suara Tuhan, ya kan? Mereka lari pada akhirnya pada Tuhan, berseru pada Tuhan. Adakah saudara-saudara yang seperti ini? Adakah kita mengalami situasi seperti ini? Yang sangat mungkin kita yang memikirkan jalan terbaik kita, padahal sudah ada panduan jalan yang Tuhan siapkan bagi kita. Kita yang memutuskan pilihan terbaik bagi kita, padahal ada opsi terbaik dari Tuhan yang menjadi suaranya senantiasa. Kita yang menentukan mau hidup seperti apa dalam hidup ini, padahal Tuhan sudah arahkan bagaimana model hidup yang harus kita jalani setiap hari. Lalu saat pilihan hidup, saat keputusan hidup membawa konsekuensi di luar ekspektasi kita, baru kemudian kita berteriak, baru kemudian kita menangis, baru kemudian kita berseru, menjerit pada Tuhan. Ya kan? Itu menjadi sesuatu yang penting. Kalau misalnya kita memperhatikan dalam bacaan kita kan, setelah mereka mendapatkan konsekuensinya, Israel berseru, disebut menangis, berteriak, menjerit. Itu dalam terjemahan yang lain dari kata tsaak, artinya to cry out, bisa berarti berteriak, menangis, dan menjerit. Itu ada dalam bacaan kita. Kita hanya peduli pada Dia pada saat kita merasa keadaan kita sudah tidak memungkinkan. Atau seperti yang saya katakan tadi, kita menentukan pilihan hidup seperti ini, kita menentukan arah hidup seperti ini. Lalu ketika konsekuensinya datang, yang kita mengabaikan suara Tuhan dalam hidup ini, tidak ada pilihan lain, baru kita lari sama Tuhan. Janganlah begitu.
Sudah ratusan kali kita terus Tuhan memperdengarkan suaranya, maka bertindaklah seperti apa yang kita dengarkan dari Dia. Kan begitu. Itu poin yang pertama. Lalu yang kedua adalah setelah mereka berseru kepada Tuhan, setelah mereka sak kepada Tuhan, menjerit dan menangis kepada Tuhan di ayat 6-7, kita dapat mendapatkan gambaran akan respons Tuhan akan apa yang Israel alami. Ia, dalam hal itu Deborah, menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku, dalam hal ini Tuhan, akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison. Dan aku, dalam hal ini Tuhan, menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Perhatikan urutannya ya. Israel berbuat jahat, mereka ditindas, lalu berseru kepada Tuhan. Tuhan mendengar dan bertindak. Kan begitu. Jadi Israel berbuat jahat, ada konsekuensinya, mereka dijajah, lalu mereka berteriak kepada Tuhan. Tuhan bertindak lagi sama mereka. Itu menjadi sesuatu yang penting. Tuhan memberi respon dan bertindak pada apa yang diserukan Israel. Tapi ternyata mereka belum melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Disuruh maju lagi nih. Tapi itu tadi, mereka sudah mendengarkan suara dari Tuhan untuk maju, tapi mereka masih tinggal. Ayat 7 menunjukkan itu. Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan untuk maju? Artinya perintah itu sudah didengarkan Israel melalui Barak. Tapi ternyata masih harus menghadap ke Deborah. Dalam hal ini Nadia tadi yang menjadi hakim. Tuhan sudah mendengar dan bertindak, tapi kita yang masih belum beraksi untuk beranjak dari posisi yang kita bunguli. Mungkin juga itu sering kita alami. Hal prinsip dari poin kedua ini adalah dapat kita bandingkan dengan Yesaya pasal 59 ayat 1 yang berkata, "Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar." Persis sama dengan bacaan yang dinyatakan pada hari ini pada kita, telinga Tuhan itu tajam mendengar seruan Israel. Dia peduli dan tidak tinggal diam pada keadaan sulit yang Israel ataupun yang kita alami setiap hari. Dia tidak tinggal diam, tangannya tidak kurang panjang, telinganya tidaklah kurang peka untuk mendengarkan seluruh jeritan, teriakan, tangisan kita setiap hari. Tapi dia tidak sekedar berhenti di sekedar mendengar, juga bertindak sesuai dengan apa yang dibutuhkan Israel pada masa itu. Perhatikan, Allah bertindak sesuai dengan apa yang Israel butuhkan pada masa itu. Tidak ada cerita Tuhan tidak akan mendengar, tidak peduli, dan bertindak pada setiap gumul juang kita setiap waktu. Kita sudah tak perlu meragukan akan kekuasaan Tuhan dalam hidup kita, karena Dia bekerja. Ayat 23 dari pasal 4 bacaan kita mengatakan, "Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin, raja Kanaan, di depan orang Israel." Artinya dibebaskan kan? Jelas Allah bertindak pada apa yang dikeluhkan dan disampaikan oleh anak-anaknya. Itu prinsip dan itu mesti kita pegang, bahwa tidak pernah Allah tinggal diam pada setiap apa yang kita teriakkan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita katakan kepadanya. Allah peduli. Kita tahu lagu itu, banyak perkara yang tak dapat mengerti dan seterusnya. Allah peduli. Tapi menjadi perenungan pokok di akhir renungan kita hari ini melalui Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1-10 hari ini, Tuhan memang selalu mendengar dan bertindak sesuai dengan kebutuhan anak-anaknya. Kita sudah menyaksikan itu bersama dalam apa yang kita baca tadi. Mereka ingin minta dibebaskan, dan ayat 23 dari pasal 4 memang Allah membebaskan sesuai dengan permintaan, jeritan, suara mereka. Karena Allah memberikan itu, Allah akan memberikan. Tuhan selalu mendengar dan bertindak sesuai dengan kebutuhan anak-anaknya. Pertanyaannya, apakah kita juga sudah selalu bersedia mendengar suaranya dan bertindak sesuai dengan permintaannya yang masuk ke telinga kita? Ada begitu banyak permintaan yang telah masuk ke telinga Tuhan. Saya percaya itu. Tidak pagi, tidak siang, tidak malam kita meneriakkan seluruh permintaan-permintaan itu dan masuk di telinga Tuhan. Dan ketika itu sudah sampai di telinga Tuhan, saya percaya bacaan kita menunjukkan bahwa Dia akan bertindak, membebaskan, memberi apa yang kita teriakkan kepadanya. Tidak mungkin Dia tidak tinggal diam. Meskipun
Itu tadi, kita yang memulai meninggalkan tindakan-tindakan Tuhan, kita yang memulai untuk meninggalkan pesan-pesan suaranya. Tapi ketika kita pun berteriak kepadanya, dia tidak tinggal diam untuk kemudian memberikan pertolongan dan pembebasan. Hal yang sama juga akan Tuhan kerjakan, bahwa meskipun mungkin kita pernah lalai, tidak peduli, abai pada apa yang telah masuk ke telinga kita melalui suaranya, tapi itu tidak menghentikan Tuhan. Pembangkangan kita tidak menghentikan Tuhan untuk mengasihi kita. Kenakalan kita, kebebalan hati kita tidak menjadi tembok bagi Tuhan untuk datang mengaruniakan kasih dan berkat-Nya pada setiap kita. Tidak mungkin. Bacaan kita dan firman Tuhan menyatakan itu. Allah bertindak dan pasti bertindak. Pertanyaannya itu tadi, apakah kita juga selalu setia mendengarkan suaranya dan bertindak sesuai dengan permintaannya yang masuk dari kita? Jangan-jangan kita hanya mau didengarkan oleh Tuhan, tapi lebih dari itu kita tidak mau mendengarkan suaranya. Jangan hanya mau diperhatikan oleh Tuhan, tapi peduli jugalah pada kehendaknya. Jangan hanya mau dipedulikan Tuhan, tapi kita tidak mau peduli pada pengarahan kuasa Tuhan. Jangan hanya siap Tuhan bertindak memperbaiki hidup kita, tapi kita tidak bersedia untuk bertindak senafas dengan Tuhan. Percayalah saudara, Tuhan ini selalu mendengar. Bahkan kata Paulus dalam Roma pasal 8 ayat 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Amin. Tuhan memberkatimu, Roh Kudus senantiasa menguatkan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur boleh merenungkan sabdamu hari ini. Tuhan dimuliakan. Kami telah dikuatkan, diteguhkan bahwa Tuhan pasti mendengarkan kami. Bahwa mungkin kami tidak pernah, bahkan pernah lalai mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya dalam tindakan kami. Lalu kami menikmati buah dari pilihan hidup kami, tapi tidak menjadi penghalang bagi Tuhan untuk mendengarkan suara kami dan bertindak memberikan kami pembebasan dan jalan keluar pada setiap gumul juang kami. Berkati kami dalam Roh Kudus-Mu, dalam merangkai setiap kebutuhan, tanggung jawab dan panggilan iman kami kepada Tuhan. Dengarkan doa kami Tuhan, jawablah. Di dalam Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Hai guys, terima kasih sudah nonton video kali ini. Dan jangan lupa subscribe channel kali ini. Dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya agar kalian mendapat notifikasi dari video selanjutnya. Oh iya, jangan lupa like video kali ini dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian semua. See you next time guys, dadah.